Bersama Ridwan di Autonet Max. Kali ini kita mau review sebuah motor yang cukup baru ya dibandingin motor-motor Honda lainnya, yaitu Honda Vario Tekno. Bentar, namanya panjang. Honda Vario Tekno Helm In 125. Tambah lagi idling stop system. Berarti ada 11 kata. Tapi yang kita coba ini bukannya idling stop system. Bedanya kalau ISS itu dia ada teknologi sama switch di sini. Di sini ada switch tambahan tapi ini nggak ada. Jadi tuh dia kalau misalnya lagi berhenti, kalau misalnya lagi di lampu merah, dia akan otomatis memberhentikan mesin dan dia akan langsung otomatis menyalakan mesin ketika gas diputar sedikit seperti itu. Jadi kayak mobil hibrida ya, walaupun dia nggak ada mesin elektriknya. Untuk bentuk eksterior, ya bedanya sama yang idling stop system itu cuma ada dua, ada switch di sini sama ada tulisan idling stop di sini. Yang lainnya nggak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya kita udah pernah lihat Honda Vario 125 CBS, dia punya desain mirip-mirip. Cuma kalau yang terbaru ini menurut gua lebih bagus ya. Dia punya lampu nih khasnya Vario 2, selalu headlampnya kanan kiri, dan dia punya bagian buntut yang agak berbeda dibandingin dengan model-model sebelumnya. Dia lampunya ada 3, ada tengah sama lampu rem di sini ada 2 kanan. Nah, kalau desain motor ini sebetulnya dia sudah lebih advance dibandingin motor-motor lain karena dia punya bagasi yang bisa muat sebuah helm. Kita coba buka aja di sini. Dan dia ngebuka bagasinya itu dia nggak pakai kunci di belakang, tapi di sini. Ini kita buka dulu. Lalu kalau kita mau buka kita harus agak tekan sedikit, tekan ke arah opener di sini. Ini kan ada on, ada opener. Kalau opener kita pencet seatnya belakang, nah dia akan kebuka. Dan dia juga naruh toolkitnya juga lebih cerdas ya. Dia naruh toolkitnya di sini, jadi udah nggak dalam bentuk sebuah bungkus lagi. Dan ini juga ada buku manual juga taruh atas. Nah gitu. Nah kalau misalnya motor sebelumnya dia nggak punya bagasi yang bisa muat helm, yang helm ini nih dia bisa muat helm sekarang. Dan di sini juga ada bagian untuk masukin air radiator. Nah, oke. Bagasi, selain bagasi dia juga punya kapasitas tangki bahan bakar 5,5 liter, sama seperti Honda Spacie. Jadi kurang lebih mirip lah, bisa masuk helm, bisa masuk bahan bakar sampai 5,5 liter. Dan untuk motor ini disarankan pakai Pertamax, jangan pakai premium karena dia pakai kompresi yang lebih tinggi dibanding motor-motor matic lainnya. Honda Vario 125 itu dia punya bodi yang didesain udah pokoknya banyak garis-garisnya, seperti mulai dari speedometernya. Dia nggak didesain simpel tapi didesain futuristik. Padahal sebetulnya sama aja sih teknologinya, cuma bedanya dia ada ininya digital ya, fuel meternya sama odometernya udah digital. Dan dia lucunya ini dia ini speedometer, dia nggak pakai kabel ke depan. Jadi kalau misalnya kita nyalain, kita putar gasnya, dia kecepatannya otomatis naik meskipun ban depan nggak muter. Nah itu kelihatan dia speedometer digital seperti itu. Ketika turun dia langsung tek seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya motor-motor biasa dipakai di jalan rusak terus speedometernya putus. Kalau ini bebas dari hal seperti itu. Dan dia juga punya aki ditaruh di depan. Cuma dia kalau misalnya mau buka ini, kalau bisa di bengkel Honda langsung, ini rentan banget patah. Dari klub-klub Vario bilang ini hati-hati ya kalau bukanya, karena ini juga plastiknya juga agak-agak goyang ya dibandingin motor-motor biasanya. Ini sampai ke sini dia masih pakai plastik yang licin. Seperti itu. Dia punya di sini ada ruang juga buat naruh barang, tapi ini sangat pendek sekali, nggak kurang dalam. Kalau yang dalam yang sebelah sini bisa muat tempat minum ya. Kalau misalnya mau naruh barang-barang, sarung tangan bisa di sini, dan dia ada hook di sini buat naruh barang belanjaan di depan. Seperti biasa motor Honda tuh kalau yang matic sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti parking brake lock di sini. Terus ada side stand switch, jadi kalau misalnya dibuka dia mesinnya akan otomatis mati. Di Honda Vario ini dia sama seperti motor Honda Jaxi lainnya, jadi kalau mau starter kita harus tunggu ini mati dulu. Itu tandanya karburatornya itu lagi nyedot bensin, sampai dia mati baru bisa kita starter biar nggak cepet rusak. Dan dia di sini
dia nggak otomatis kayak Spacey. Jadi kalau mau nutup dia harus tutup sendiri. Dan dia nggak ada iluminasinya. Jadi kalau misalnya gelap dia nggak nyala. Kalau Honda Vario yang lama kan ada fosfornya ya, jadi bisa nyala. Gitu. Dia kunci juga kayak kunci model lama nih, kayak Honda jenis-jenis pertama, Honda Surprise 125 ya. Honda Vario 125 ini dia juga pakai AHO ya. Jadi kalau misalnya kita starter, dia lampu depan otomatis nyala, lampu belakang juga otomatis nyala. Dan yang paling penting sebetulnya starternya sama sekali nggak ada suaranya, jadi tiba-tiba mesin nggak hidup aja. Ini enak banget. Terus dia ini motor agak tinggi, jadi kalau misalnya untuk perempuan itu agak susah. Dan seringkali kalau misalnya kita mau berhenti di tengah jalan itu agak majuan, karena kalau kita di belakang itu ya kita agak harus sedikit ya. Tapi nggak apa-apa dibandingin kayak Spacey gitu kan, jarak bijaknya enak tapi di jalan mentok-mentok terus ya. Itu lebih mendingan ini, agak tinggi sedikit tapi nggak mentok kalau di jalan. Ya, jok motor Honda Vario 125 ini dia cukup panjang, tapi seperti motor Honda pada umumnya dia joknya agak keras ya. Walaupun ini udah menurutku ini jauh lebih mending dibanding kerasnya sama Honda Spacey sama Honda Beat. Ini udah masih jauh lebih empuk walaupun masih agak keras. Dan dia suspensi juga belakangnya agak keras. Jadi kalau misalnya kita bawa jarak jauh sebaiknya diganti yang lebih empukan. Tapi ini gua ngerti kenapa dia ngasih suspensi yang keras biar handlingnya lebih enak. Soalnya motor kan gede ya. Jadi untuk handlingnya biar bagus dia harus dikasih suspensi yang lebih keras. Dan dia punya garpu di sini, dia agak susah dipegang di sini karena dia bodinya itu agak naik ke atas. Jadi agak sulit kalau dipegang, mentok ke sini. Jadi pegangnya lebih sebelah kiri atau kanannya. Kayak mau parkir standar 2 segala macem. Dan dia di sini agak repot ya. Karena dia sama seperti Yamaha Xeon, dia punya tangannya lagi di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ban kita kempes atau kita mau ganti ban dalam, itu kita mesti buka knalpot dulu. Knalpot ini mesti turun, ini mesti dicopot, baru bisa ganti ban dalam. Makanya kalau beli Vario langsung cepet-cepet ganti ban tubeless. Dan ini bannya ini sama, ukurannya sama punyanya Spacey, dia 90-90, yang depannya 80-90. Nah bedanya dia di sini karena dia sini jaraknya cukup besar, dia ditambahin lagi spakbor di sini biar kalau misalnya hujan dia nggak muncrat-muncrat. Ini ya di sini rongganya gede banget ya, kayak motor trail gitu, kayak bukan motor bebek, kayak bukan motor matic di sininya. Honda Vario 125 ini dia sudah menggunakan mesin terbaru ya. Jadi mesin 125 ini dia punya teknologi ESP. Apa itu ESP? Gue nggak begitu ngerti. Pokoknya dia katanya lebih minim gesekan dibandingin motor-motor lainnya. Dan dia punya radiator. Jadi kalau misalnya kita lagi macet terus mesinnya panas, kita nggak perlu khawatir karena radiator ini bisa membantu silinder biar tetap dingin. Ya kayak motor-motor lainnya tuh ya, misalnya kalau Honda Spacey, Honda Beat kita pakai buat panas-panasan, macet-macetan, tiba-tiba mesinnya mati sendiri karena kepanasan. Nah Vario ini enggak, karena dia ada radiator. Dan dia juga ada injeksi. Honda klaim bilang motor ini lebih irit 30% dibandingin dengan motor Honda Vario sebelumnya yang belum injeksi. Tapi kita belum sempat ngetes karena kalau ngetes bahan bakar pasti kan lama ya. Dan yang lucunya lagi, kita ke sebelah sini. Mesin Honda Vario ini cukup mudah untuk diintip nih. Jadi agak-agak kelihatan, dan kalau misalnya kita pakai hujan-hujanan suka agak sedikit kotor. Jadi bersihnya harus lebih mendetail. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan mesin ini tuh bisa mengeluarkan tenaga hingga 11,3 horsepower di RPM 8500. Tapi sayangnya dia punya kompresi itu 1:11. Jadi sangat dianjurkan pakai Pertamax, tidak dianjurkan pakai premium. Mesin yang umumnya punya kompresi lebih tinggi, dia harus menggunakan bahan bakar yang oktannya lebih tinggi. Nah inilah yang digunakan oleh Vario tersebut. Tapi beberapa orang pakai Vario terus diisi premium nggak ada masalah sih, itu ya. Dan karena dia mesinnya 125, otomatis mesinnya lebih besar dong. Makanya dia kalau misalnya dia di standar 2 itu terasa agak berat ya. Gue aja susah. Ini susah banget, berat ya. Gue
gue sehari-hari pakai motor matic kayak Honda Beat, kayak Yamaha Mio aja menurut gue udah berat. Ini lebih berat lagi karena dia cc-nya besar. Sebetulnya jadi kalau misalnya kalian mau beliin istri motor matic, kalau Vario ini kayaknya agak susah buat mereka. Dan dia punya bodi kan besar. Lebih baik kayak misalnya Honda Beat atau enggak Yamaha Mio J gitu yang lebih kecil. Salah satu kelemahan dari Honda Vario baru ini, bukan kelemahan sih, maksudnya ada fitur yang hilang, yaitu fitur CBS. Itu combi brake system. Jadi ketika kita nginjak rem depan, rem belakang otomatis ikut ngerem juga. Nah, di yang baru ini nggak ada 125. Tadinya ada ya 125 CBS, sekarang jadi idling stop system. Jadi ada varian ISS dan non ISS. Sayangnya CBS-nya hilang. Ini terbukti ya ketika kita injak remnya, rem depan, rem belakang itu nggak ikut berhenti, harus kita injak sendiri seperti itu. Malahan fitur CBS ini sekarang ada di Honda Beat yang baru. Jadi kalau misalnya rindu dengan Honda Vario yang lama yang punya CBS, bisa beli Honda Beat yang baru yang ada CBS-nya. Daripada penasaran ya, kita nggak bawa jalan dari tadi. Ini kita langsung test ride aja, mulai dari jalan-jalan kecil sampai performanya. Yuk, kita coba. Ini starter sama sekali nggak berasa nih. Tuh, tiba-tiba udah nyala aja mesinnya. Apalagi kalau misalnya kita pakai buat kecepatan di atas 80 km/jam, dia lebih stabil dibanding motor-motor matic lainnya. Karena apa? Dia berat, ya kan? Dan buat teman-teman yang suka macet-macetan juga nggak perlu khawatir motornya susah buat manuver. Ternyata gampang-gampang aja kok, nggak bisa kayak motor-motor matic lainnya. Jadi kesimpulan gua buat motor ini secara handling ini cukup bagus. Dan ini ya, sudah handlingnya bagus, dia punya tarikan enak. Jadi nilainya bisa di atas motor-motor lain ya menurut gue. Kesimpulannya setelah kita mencoba motor Honda Vario ini, gue mendapatkan sebuah hasil yang sangat positif ya. Terutama mulai dari handlingnya sama tarikannya, tentunya yang lebih agresif dibandingin motor matic yang umumnya 110. Jadi kalau menurut gue motornya sangat cocok buat laki-laki yang setiap hari mobilitasnya cukup jauh, suka macet-macetan segala macem, dan dia suka melewati jalan rusak juga. Jadi kalau misalnya motor takut speedometer putus, dia nggak perlu takut speedometer putus. Tapi dia ada kekurangannya kalau dipakai untuk wanita, dia agak susah karena dia punya bodi yang sangat berat dan dia punya jarak pijak kaki ke tanah itu dia cukup tinggi. Ya, dengan harga bandrol yang sangat mahal, paling mahal di kelasnya untuk motor-motor matic. Motor ini cukup worth to buy, tapi kembali lagi kepada kebutuhan kita. Kalau emang kalian suka gaya, suka ngebut-ngebut sedikit, kayaknya motor ini cocok untuk jadi pilihan. Soalnya kalau kita butuh motor bagasi besar, kapasitas tangki besar, kita ada pilihan lain, Honda Spacey. Kalau kita butuh motor yang enak dibawa dan irit BBM, kita punya Honda Beat gitu kan. Pokoknya pilihannya banyak. Ini buat memang orang-orang yang pengen punya motor yang lebih wah dibandingkan sama motor-motor sejenisnya. Ya, kesimpulannya itu aja dari Alternate Max, nggak banyak. Jadi sampai jumpa di review berikutnya. Jangan lupa untuk follow Twitter kami, terus Facebook kita juga di like, dan subscribe di YouTube channel ini. Dan kalau misalnya kamu punya motor atau mobil yang ingin kita review, langsung aja email ke kita di mail@alternatemax.com. Siapa tahu nanti bisa nambah video-video kita kan pakai mobil Anda. Tapi syaratnya mobil atau motornya harus standar, karena kita memberikan review itu nggak pakai bayaran pabrikan. Jadi kita memberikan minus dan memberikan plusnya. Oke, itu aja mungkin ya. Sampai jumpa di review berikutnya.